Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita segala kenikmatan lahir dan batin. Syalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini diberikan keberkahan, rahmat, serta kelapangan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini tidak ada satu pun di antara kita yang tidak membutuhkan rezeki. Rezeki bukan hanya sekadar harta benda, tetapi juga mencakup kesehatan, ketenangan, keluarga yang harmonis, serta segala bentuk kebaikan yang Allah anugerahkan. Sebagai hamba yang beriman, kita harus meyakini bahwa rezeki sejatinya adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata hasil kerja keras atau kepintaran kita. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 268, "Setan menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan dan karunia darinya, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. Artinya, Allah sendirilah yang mengatur seberapa banyak rezeki yang kita terima dan kapan ia akan diberikan kepada kita. Namun, ada amalan-amalan yang dapat menjadi sebab dibukanya pintu rezeki dengan deras. Salah satunya adalah membaca surah Al-Fatihah sebanyak 10 kali di waktu-waktu yang tepat. Bayangkan, dengan mengamalkan bacaan yang pendek namun penuh makna ini, Allah akan mengalirkan rezeki yang tidak hanya sekadar cukup, tapi bertubi-tubi, melebihi apa yang kita harapkan. Inilah salah satu rahasia besar yang insya Allah akan kita bahas dan kita amalkan bersama hari ini. Semoga setelah ini, kehidupan kita semua dilimpahi dengan keberkahan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, dan keberuntungan dunia serta akhirat. Amin. Yaitu saudaraku yang berbahagia, setelah kita memahami betapa pentingnya usaha spiritual dalam melancarkan rezeki, mari kita mengenal lebih dekat keistimewaan surah Al-Fatihah yang menjadi kunci dari limpahan rezeki tersebut. Surah Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat adalah induk dari seluruh isi Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu memiliki pokok, dan pokok dari Al-Quran adalah Al-Fatihah. Hadis riwayat Baihaqi. Mengapa surah Al-Fatihah begitu istimewa? Karena di dalamnya terkandung seluruh unsur yang kita butuhkan dalam hidup ini. Pujian kepada Allah, pengakuan akan keagungannya, permohonan hidayah, permintaan pertolongan, permohonan keselamatan dari kesesatan. Al-Fatihah bukan hanya sekadar bacaan pembuka dalam solat. Ia adalah doa yang luar biasa dahsyat, yang ketika dibaca dengan hati penuh penghayatan, dapat menjadi wasilah turunnya segala kebaikan, termasuk kelancaran rezeki. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tidak sah salat bagi siapa saja yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan betapa surah Al-Fatihah menjadi pondasi utama dalam hubungan kita dengan Allah. Setiap kali kita membaca Al-Fatihah, seolah-olah kita sedang berbicara langsung dengan Allah, menyatakan kebutuhan, ketergantungan, dan pengharapan kita kepadanya. Lebih dari itu, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah berfirman dalam hadis Qudsi, "Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Hadis riwayat Muslim. Setiap kali kita membaca ayat demi ayat Al-Fatihah, Allah memberikan jawaban kepada kita. Maka, bayangkan jika kita membaca Al-Fatihah 10 kali dengan penuh kekhusyukan, betapa banyak pintu langit yang terbuka, betapa derasnya rahmat yang turun, dan betapa mudahnya rezeki mengalir deras ke dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meremehkan bacaan ini. Meski pendek, surah Al-Fatihah adalah rahasia besar kehidupan, yang bila kita amalkan dengan konsisten, insya Allah hidup kita akan berubah. Rezeki yang sempit menjadi lapang, usaha yang berat menjadi ringan, dan kesulitan akan berubah menjadi kemudahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami kedahsyatan surah Al-Fatihah sebagai kunci pembuka rahmat dan rezeki,
Sekarang kita bahas kapan waktu terbaik untuk membaca Al-Fatihah 10 kali agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam syariat, waktu memiliki pengaruh yang sangat besar. Ada saat-saat khusus di mana Allah lebih dekat kepada hambanya, doa lebih mudah dikabulkan, dan keberkahan lebih deras diturunkan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memanfaatkan momen-momen istimewa ini. Apa saja waktu-waktu emas itu? Pertama, setelah sholat subuh. Waktu setelah subuh adalah waktu di mana para malaikat menyaksikan amal-amal manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Membaca Al-Fatihah 10 kali setelah subuh berarti membuka pagi dengan doa terbaik, sehingga pintu rezeki terbuka selebar-lebarnya sepanjang hari. Kedua, saat waktu duha. Waktu duha adalah saat matahari mulai naik setinggi tombak, sekitar pukul 7.10 pagi. Ini adalah waktu sholat sunnah duha, yang disebut sebagai sholat pembuka rezeki. Membaca Al-Fatihah 10 kali pada saat ini, lalu diikuti dengan doa, insya Allah mengundang rezeki dari berbagai arah. Ketiga, saat hujan turun. Saat hujan turun, pintu langit sedang terbuka. Rasulullah SAW bersabda, 2 doa yang tidak akan tertolak. Doa pada saat azan berkumandang dan doa ketika hujan turun. Hadis riwayat Abu Dawud. Di waktu hujan, bacalah surah Al-Fatihah 10 kali. Lalu mohonlah kepada Allah apa saja yang kita butuhkan, termasuk kelancaran dan keberlimpahan rezeki. Keempat, sepertiga malam terakhir. Ini adalah waktu paling mulia, di mana Allah turun ke langit dunia dan berkata, "Adakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan? Adakah yang meminta kepadaku, maka aku akan beri? Adakah yang memohon ampunan, maka aku akan ampuni?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, jika di waktu sunyi itu, saat kebanyakan orang terlelap, kita bangun untuk membaca Al-Fatihah 10 kali dengan penuh pengharapan. Insya Allah pintu rezeki yang selama ini terasa tertutup akan Allah bukakan dengan selebar-lebarnya. Kelima, setelah membaca Al-Quran atau zikir pagi petang. Setelah hati kita dibersihkan dengan zikir dan bacaan Al-Quran, saat itu jiwa kita lebih tenang dan doa menjadi lebih kuat menembus langit. Membaca Al-Fatihah 10 kali dalam keadaan hati tenang setelah zikir membuat doa-doa kita lebih didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, membaca surah Al-Fatihah 10 kali bisa dilakukan kapan saja, tapi bila kita pilih waktu-waktu mustajab ini, ibarat menanam benih di tanah yang paling subur. Insya Allah hasilnya akan tumbuh dengan cepat, kuat, dan menghasilkan buah keberkahan yang lebat dalam hidup kita. Maka mari kita mulai dari sekarang. Jangan tunggu sempurna. Mulailah dengan satu waktu, lalu tambah perlahan. Yang penting adalah istiqamah dan keyakinan penuh bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak orang mengira bahwa amalan besar harus berupa amal yang berat, panjang, dan sulit dilakukan. Padahal, dalam rahmatnya yang maha luas, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menyediakan banyak jalan kemudahan bagi siapa saja yang mau berusaha. Membaca surah Al-Fatihah 10 kali mungkin terdengar sederhana, tapi ketahuilah, efeknya luar biasa besar dalam membuka pintu rezeki yang bertubi-tubi. Apa saja keajaiban yang bisa terjadi? Pertama, mempercepat datangnya pertolongan Allah. Ketika kita membaca Al-Fatihah dengan sungguh-sungguh, kita mengakui bahwa hanya Allah yang bisa menolong. Ini membuat hati kita bergantung penuh kepadanya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186, "Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Dengan izin Allah, masalah yang berat akan dipermudah, jalan yang buntu akan dibukakan, dan bantuan akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kedua, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Allah memiliki kunci-kunci rezeki yang tersembunyi. Ketika kita rutin membaca Al-Fatihah 10 kali,
kita sedang mengetuk pintu-pintu tersebut. Seperti dalam Quran surah Ats-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki bisa datang lewat pekerjaan, bisnis, hubungan baik dengan orang lain, bahkan lewat jalan-jalan yang sebelumnya tak pernah kita pikirkan. Ketiga, membersihkan hati dari keraguan dan ketakutan. Seringkali penghalang terbesar rezeki bukanlah keadaan luar, tapi kegelisahan dalam diri. Dengan membaca Al-Fatihah berulang-ulang, hati kita diisi dengan ketenangan, keyakinan, dan optimisme. Orang yang hatinya penuh yakin kepada Allah akan lebih mudah menarik keberkahan hidup. Keempat, mendekatkan diri kepada Allah dan membuka pintu langit. Membaca Al-Fatihah berarti kita sedang berdialog langsung dengan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku membalas bacaan hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta." Hadis riwayat Muslim. Artinya, semakin sering kita membaca Al-Fatihah, semakin sering Allah memberikan perhatian khusus kepada doa-doa dan harapan-harapan kita. Kelima, melipat gandakan amal dan keberkahan hidup. Setiap satu huruf Al-Quran yang dibaca dihitung satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10. Bayangkan, surah Al-Fatihah memiliki lebih dari 100 huruf. Membacanya 10 kali berarti kita mengumpulkan ribuan pahala dalam hitungan menit. Pahala ini bukan hanya memperberat timbangan amal kita di akhirat, tapi juga memperindah hidup kita di dunia dengan limpahan keberkahan. Kesimpulannya, amalan sederhana ini seperti benih kecil yang, bila ditanam dengan keikhlasan dan istiqamah, akan tumbuh menjadi pohon besar keberkahan, memayungi kita dengan rizki, ketenangan, dan kemudahan hidup. Maka, jangan remehkan kekuatan membaca surah Al-Fatihah 10 kali. Lakukan setiap hari, di waktu-waktu yang emas, dengan niat yang tulus, hati yang yakin, dan doa yang penuh pengharapan. Insya Allah kita akan menyaksikan sendiri dahsyatnya perubahan dalam hidup kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui betapa dahsyatnya amalan membaca surah Al-Fatihah 10 kali, mungkin sebagian dari kita bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa mengamalkan ini dengan mudah dan tetap istiqamah setiap hari? Jawabannya adalah, buatlah amalan ini menjadi bagian kecil dari rutinitas harian kita, jangan dibuat berat. Saya akan berikan beberapa kiat praktis supaya kita semua bisa mengamalkannya dengan mudah. Pertama, tentukan waktu khusus setiap hari. Pilih satu waktu yang Anda tahu pasti Anda bisa konsisten. Misalnya, setelah salat subuh, atau sebelum berangkat kerja, atau setelah salat duha. Jadikan waktu tersebut sebagai waktu emas. Anda berjumpa dengan Allah lewat bacaan Al-Fatihah. Kalau hari ini Anda sibuk dan lupa pagi hari, ambil waktu siang, sore, bahkan malam sebelum tidur. Yang penting, jangan lewatkan satu hari pun. Kedua, gunakan pengingat ringan. Tidak semua orang langsung ingat amalan baru. Gunakan alarm sederhana di ponsel Anda, atau tempelkan catatan kecil di meja kerja, cermin kamar, atau dashboard mobil. Tulis kalimat singkat, "Sudah baca Al-Fatihah 10 kali hari ini?" Dengan sedikit pengingat seperti itu, insya Allah amalan ini tidak akan terlupa. Ketiga, mulai dengan niat yang kuat tapi realistis. Niatkan di dalam hati, "Ya Allah, aku ingin membaca Al-Fatihah 10 kali setiap hari untuk mengharapkan keberkahan-Mu, kelapangan rezeki, dan kedekatan denganmu." Kalau di hari-hari awal terasa berat, boleh saja mulai bertahap. Misalnya, baca 5 kali dulu di pagi hari, 5 kali lagi di sore hari. Lama-lama, Anda akan terbiasa dan terasa ringan. Keempat, rasakan dan nikmati bacaan Anda. Saat membaca, jangan buru-buru, hayati setiap ayat. Bayangkan bahwa Anda sedang berbicara langsung dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap Anda membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sadari bahwa Anda benar-benar hanya bergantung kepada Allah. Setiap Anda membaca Ihdinas siratal mustaqim, rasakan bahwa Anda sedang memohon bimbingan agar tidak tersesat dalam hidup ini. Semakin Anda menghayati bacaan, semakin dalam pengaruh,
spiritualnya ke dalam hati Anda. Kelima, catat perubahan kecil dalam hidup Anda. Setiap pekan, renungkan, adakah hari ini terasa lebih ringan? Adakah masalah yang tadinya terasa berat tiba-tiba menemukan jalan keluar? Adakah rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka? Tuliskan pengalaman-pengalaman kecil ini, karena semua itu adalah tanda-tanda Allah sedang membalas usaha Anda. Dengan mencatat, semangat Anda akan tetap terjaga, bahkan semakin meningkat. Keenam, jadikan ini sebagai ladang amal jariah. Ajarkan amalan ini kepada orang lain, keluarga Anda, teman-teman, sahabat, bahkan kepada jamaah majelis ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajarkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, jika Anda mengajarkan satu orang, lalu ia istiqamah membaca Al-Fatihah 10 kali setiap hari, Anda ikut mengalirkan pahala terus-menerus tanpa henti. Hadirin yang berbahagia, rahasia keberhasilan bukan hanya pada besarnya amal, tetapi pada ketekunan dan ketulusan kita dalam mengamalkannya. Jangan remehkan amalan kecil, karena dengan izin Allah, amal kecil yang dilakukan terus-menerus dengan penuh keikhlasan bisa menjadi kunci perubahan besar dalam hidup kita. Maka mari kita azamkan mulai hari ini. Setiap hari membaca Al-Fatihah 10 kali di waktu-waktu yang kita pilih, dengan hati yang penuh pengharapan, dengan jiwa yang yakin bahwa Allah Maha menepati janji. Insya Allah, kita akan melihat sendiri rezeki yang mengalir deras, hidup yang penuh keberkahan, hati yang tenang, dan masa depan yang lebih cerah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita semua, menerima amal kita, dan membukakan pintu-pintu rezeki dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sebelum kita akhiri pertemuan mulia ini, izinkan saya mengajak diri saya pribadi dan semua yang hadir di majelis ini untuk mengambil satu keputusan penting hari ini. Apa keputusan itu? Keputusan untuk memulai amal kecil, tapi terus-menerus membaca surah Al-Fatihah 10 kali setiap hari. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, apakah saya bisa konsisten? Apakah benar ini akan membawa perubahan dalam hidup saya? Jawabannya sederhana, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah berfirman dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 186, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Artinya, tugas kita adalah berusaha dan yakin. Urusan hasil, serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Mari bayangkan sejenak, bagaimana jika hanya dengan 5 menit setiap hari membaca Al-Fatihah 10 kali, Allah membukakan pintu rezeki yang selama ini terasa terkunci? Bagaimana jika dari amalan ringan ini, Allah mendatangkan peluang, hubungan baik, ide cemerlang, atau bantuan yang tidak pernah kita duga? Bukankah itu investasi waktu yang sangat kecil untuk hasil yang begitu luar biasa? Mari kuatkan niat. Kita jangan menunggu waktu luang. Mulailah sekarang di tengah kesibukan, jangan menunggu sempurna. Allah mencintai hamba yang berusaha, bukan yang hanya berencana. Jangan takut gagal, karena setiap kali kita kembali kepada Allah, itu sudah tercatat sebagai amal yang sangat besar. Ingatlah sahabat sekalian, Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, tidak masalah kalau kita belum sempurna. Yang penting adalah langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Mari kita buat komitmen dalam hati. Ya Allah, aku ingin dekat denganmu melalui bacaan Al-Fatihah. Ya Allah, bukakanlah pintu rezekiku, lapangkanlah urusanku, berkahilah hidupku, dan kumpulkan aku dalam golongan orang-orang yang Engkau cintai. Mari kita jadikan bacaan Al-Fatihah 10 kali ini seperti air yang terus menetes di batu. Sedikit demi sedikit, tapi dengan kekuatan istiqamah, insya Allah akan melubangi batu, kesulitan rezeki, membuka pintu-pintu langit, dan mengalirkan keberkahan yang tidak pernah putus. Mari kita tutup majelis ini dengan doa penuh harap.
Mohon semua saudaraku menundukkan kepala, menghadirkan hati, dan mengaminkan dengan penuh keyakinan. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razzaq, Engkau yang maha membuka segala pintu, Engkau yang maha memberi tanpa batas. Ya Allah, kami telah belajar tentang dahsyatnya surah Al-Fatihah. Kami ingin mengamalkannya dengan istiqamah. Maka ya Allah, mudahkanlah kami untuk membaca Al-Fatihah 10 kali setiap hari. Berikan kami kekuatan untuk menjaga niat ini. Lapangkanlah rezeki kami, limpahkanlah berkah dalam kehidupan kami, berikanlah kemudahan dalam segala urusan kami. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki kami dari arah yang tidak kami sangka-sangka. Jadikan kami hamba-Mu yang sabar, tekun, dan yakin akan janji-Mu. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang syalih di dunia dan akhirat, dan masukkan kami ke dalam surga-Mu, tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah memberkahi majelis ini dan menjadikannya saksi di hari kiamat kelak. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.